teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Putri Ayu Sundari. Hadir, Bu. Dena Febriani. Dena Mulus Fatima Nabila. Hadir, Bu. Hadir ya. Hadir, ada di sini. Mustika Mirawasa. Saya, Bu. Dwi Eliza Sapitri. Hadir. Sahara. Saya, Bu. Vini Septiani. Tidak hadir, Bu. Kenapa? Dia sakit gigi. Oke. Ada suratnya tapi? Ada ini, Bu, suratnya. Surat dokter. Sini. Aduh, Bu. Ini, Bu. Makasih ya Jessy. Dari klinik Lilia. Hadir. Jessy. Hadir, Bu. Elias. Sonia. Bu. Tadia. WC, Bu. WC ya. Pak Sari. Hadir. Agung. Saya. Tessa Janeta. Hadir. Mayang Sari. Hadir. Suko Umi. Hadir. Meli Destriani. Alhamdulillah, semua ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Semangat nggak belajar semuanya? Biar lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking. Nah, ice breaking Ibu ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi mendapatkan pesan moral di dalamnya. Ayo, anak Jessy, bantu Ibu ya. Iya, Bu. Sonia mau bantu Ibu? Boleh. Semuanya sini ya. Silakan, ayo, 3 orang saja. Aku udah mau sama Sonia. Ini ya, Ibu. Oke, ayo. Bu, dia kepit ini. Ikut tes sini, Bu. Iya. Tolong kondusif ya. Kalau nggak kondusif, Ibu -1 kan nilainya. Diam. Ayo, kita mulai. Kepit, Bu. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, nah, jadi ice breaking Ibu tadi bukan hanya menghibur kan, tapi pesan moral ada di dalamnya. Iya. Nah, Dela dan Fadila, apa pesan moralnya? Nah, dengar ya anak Jessy. Jangan bully. Ibu, aku tidak pernah bully. Oke, siapa di sini yang pernah baca novel? Saya, Bu. Novel apa Jessy? Aku pernah baca novel Rumah Cahaya. Oke, ada yang baca lagi selain itu? Baca apa Kak Sari? Novel Laila dan Bagi. Selain novel, ada nggak yang baca itu? Komik, cerpen atau apa? Baca, Bu. Ya, baca. Ya. Hikayat. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis buku, novel, cerpen maupun non-fiksi. Selanjutnya, aku mau tanya nih sama kalian. Apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Ada yang bisa jawab? Saya. Silakan. Fiksi bisa jalan kalau berfiksi ilmiah. Ilmiah. Ada lagi yang bisa jawab? Kalau saya, Bu. Silakan. Sahara. Kalau fiksi itu bersifat imajinatif, kalau non-fiksi itu Terima kasih ya Dela sama Sahara. Terus bagaimana cara membedakan fakta dan imajinasi dalam sebuah bacaan? Ada yang bisa jawab? Satu saja.
Dari data. Oke, terima kasih ya Mustika. Selanjutnya, apa manfaat membaca buku fiksi dan non fiksi dalam kehidupan sehari-hari? Menghibur, Betul sekali ya anak. Jadi hari ini tugas belajar kita adalah belajar buku fiksi dan non fiksi. Gunanya untuk mengetahui bedanya mana yang khayalan dan mana yang fakta. Dengan membaca buku fiksi, kita dapat mengasah otak kita lebih kreatif. Sedangkan dengan membaca buku non fiksi, agar dapat menemukan informasi, wawasan, dan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat membedakan ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, menyajikan hasil perbedaan ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi dalam bentuk lisan atau tulisan secara utuh. Jadi di akhir ibu ada tugas kelompok untuk kalian membedakan apa sih buku fiksi dan apa buku non fiksi. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Fiksi itu diciptakan dari imajinasi penulis untuk menghibur pembaca. Jadi imajinasi itu apa sih? Ada yang tahu? Khayalan. Tidak nyata. Contohnya, Agung pergi ke bulan memakai sapu ajaib. Kira-kira itu nyata tidak? Tidak. Itu berdasarkan khayalan penulis kan? Iya. Nah, sedangkan non fiksi itu didasarkan pada fakta dan data untuk memberi informasi kepada pembaca. Contohnya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Tridinanti angkatan 2023 berjumlah 20 orang. Itu fakta bukan? Fakta. Jadi kalian sudah tahu kan apa perbedaan fiksi dan non fiksi? Tahu. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri buku fiksi tadi, bersifat imajinatif, khayalan yang seperti ibu jelaskan tadi, dan menggunakan bahasa konotatif, kiasan, majas, perumpamaan. Misal, Agung merupakan tulang punggung keluarga. Itu perumpamaan kan? Iya. Apakah benar dia tulang punggung? Tidak. Kalian tahu artinya apa? Umpamanya apa? Agung itu membantu keluarganya. Membantu orang tuanya. Jadi di dalam buku fiksi itu biasanya menggunakan bahasa kiasan, majas, dan perumpamaan. Contohnya, aku menunggumu selama 1000 tahun. Emang ada 1000 tahun kita menunggu? Tidak ada. Itu bahasa kiasan agar dapat menarik pembaca. Ibu, kalau 1000 bulan? Iya, itu kiasan juga. Oh, ya, kiasan juga. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi itu tidak terikat dengan fakta. Jadi apa yang diceritakan itu tidak fakta, semuanya berdasarkan imajinasi penulis dan bertujuan untuk menghibur. Biasanya anak-anak yang sering baca buku ini ya. Lanjut, itu ciri-ciri buku non fiksi. Yang pertama, berdasarkan fakta dan data. Fakta dan data yang disampaikan itu benar adanya, tidak bohong seperti buku fiksi tadi. Terus juga menggunakan bahasa denotatif, lugas dan apa adanya. Biasanya juga ada bahasa ilmiah yang digunakan untuk memberikan informasi di dalam buku non fiksi. Yang ketiga, bersifat informatif. Ada informasi yang di dalamnya yang dapat kita ketahui, pengetahuan, wawasan, dan disusun secara sistematis. Itu buku non fiksi. Jadi buku fiksi itu apa aja? Ada yang tahu contoh buku fiksi? Dongeng, cerpen, komik. Terus non fiksi apa aja? buku sejarah, Terus biologi. Hah? Biologi? Biografi. Kamu termasuk non fiksi atau fiksi? Selanjutnya itu ada sedikit analisis untuk kalian dari sebuah cerita. Kalian harus bisa membedakan yang mana sih buku fiksi dan non fiksi itu. Kalian anak, maaf ya, ada gangguan. It's okay, Ibu. Nanti di akhir Ibu ada sebuah masalah yang harus kalian pecahkan bersama secara kelompok. Paham ya anak-anak?
Jadi simak baik-baik analisisnya ya. Dan juga ada mini games. Nah, siapa yang tahu komik ini termasuk fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Kali satu-satu ya jawabnya biar Angkat tangan ya, Bu, ya? Iya, angkat tangan ya. Terus kamu fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Fiksi pinter. Cukup 10 ya poinnya. Cerpen itu Ibu. Ya, silakan Jessie. Fiksi. Oke, pinter Jessie. Nah, buku sejarah. Silakan ini. Non fiksi. Dan yang terakhir ini novel. Silakan Sari. Buku fiksi. Oke, sudah tahu ya berarti anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada sebuah cerita. Dibacakan ya, kalian simak baik-baik. Pada suatu malam, Lila menemukan pintu kecil di balik lemari tua di kamarnya. Saat pintu itu dibuka, ia tertarik masuk ke dunia lain. Di sana ia bertemu naga yang bisa berbicara, istana yang terbang di atas awan, dan pohon coklat yang bisa mengabulkan permintaan. Lila pun memulai petualangan seru bersama sahabat barunya untuk menyelamatkan negeri ajaib dari penyihir jahat. Nah, apakah teks tersebut termasuk fiksi atau non fiksi? Anak-anak? Fiksi. Oh, berarti kalian sudah tahu semua ya, anak-anak? Kita langsung saja ke tugas. Gimana kalau paham? Jadi, ibu-ibu ada sebuah masalah. Masalahnya, perpustakaan sekolah menerima beberapa buku baru. Namun, label fiksi dan non-fiksi hilang pada buku-buku tersebut. Sehingga petugas perpustakaan kehilangan menempatkan pada rak yang tepat. Sebagai tim pustakawan muda, kalian diminta membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan buku-buku tersebut berdasarkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Kalian dibentuk 2 kelompok dan kalian akan membedakan yang mana buku fiksi dan non-fiksi dari perpustakaan. Oke? Paham anak-anak? Ya. Silakan ini kelompok 1 berdiskusi ya. Ini bedakan yang mana buku fiksi, yang mana buku non-fiksi. Selanjutnya kelompok 2 silakan diskusi yang mana buku fiksi dan non-fiksi. Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang ya. Oke, Bu. Oke. Fadila sama Dena tadi sudah masuk ya. Dia silakan analisis. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilan maju untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 1 siapa? Dena. Siapa jadi? Itu Dena, Bu. Itu Dena. Silakan maju. kelompok banyak. Lagi ngirim ini. Siapa kelompok 2? Ayo. Kelompok 1 siapa? Saya ini. Lupa nanti deh kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah, pada Dena. Apa saja yang kalian temukan? Ini fiksi. Ini fiksi, ini non. Fiksi. Ini dia kan bersifat tidak nyata, Bu. Dan sedangkan yang non fiksi ini nyata, ada sumbernya. Udah kedengeran Bu suara Selesai ya. Abdul Khair, Bu. Tepuk tangan semuanya ke kelompok 1. Selanjutnya silakan. Ya, sini. Silakan ambil rekam ini. Kalau menurut kelompok 2 itu yang ini buku fiksi, yang ini buku fiksi. Di buku fiksi Terus ya. kalau yang ini semantik dan makna ini non fiksi. Non-fiksi. Kenapa? Karena ini berdasarkan ilmiah dan fakta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, Sari. Terima kasih ya anak-anak sudah memahami pelajaran pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan hari ini pembelajaran hari ini buku fiksi merupakan buku yang bersifat imajinasi, hayalan semata bagi penulis, sedangkan buku non fiksi merupakan buku yang menyampaikan informasi, data dan fakta.
tujuan buku fiksi itu untuk menghibur, sedangkan buku non fiksi itu untuk memberikan informasi. Dengan membaca buku fiksi kita dapat mengasah otak kita dengan biar berkreativitas, sedangkan dengan membaca buku non fiksi kita dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi hari ini apa sih ilmu baru yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Ilmu baru yang kalian pelajari hari ini? Mendapat mengetahui ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Oke, ada yang belum paham dari buku fiksi dan non fiksi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Paham. Materi mana yang sulit? Tidak ada. Tidak ada, semuanya mudah ya? Mudah. Oke, terima kasih ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai ciri-ciri berita. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.